Di video sebelumnya, kita tahu jika Choi Kyung-wan telah dihabisi oleh Lee Ho-buk beserta dengan Weird Darkness miliknya juga. Dan hal tersebut sekarang menjadi perbincangan hangat bagi semua orang yang telah melihat pertarungan mereka di berita acara TV. Lalu di sisi lainnya, di kediaman Lee Ho-buk terlihat jika dia sedang menikmati makan siangnya sambil sedikit membahas tentang berita yang akhir-akhir ini selalu menyorotinya juga. Ya, pasca pertarungan dengan Choi Kyung-wan beberapa saat sebelumnya. Dimana di sini terlihat jika Lee Ho-buk kini menjadi cukup populer dan mulai menjadi idola beberapa ani-ani yang mulai terpersona dengan otot gagahnya ini. Dan tentunya Lee Ho-buk sedikit memanfaatkan momen tersebut untuk memuaskan insting lelaki miliknya sebelum akhirnya Jungwoo secara tiba-tiba malah memergokinya yang mulai keasikan dengan beberapa ani-ani tersebut. Dan karena dia sudah dipergoki oleh Jungwoo, akhirnya asisten dari Lee Ho-buk mulai mengusir para cewek tersebut karena mereka akan membahas sesuatu dengan Jungwoo yang baru saja tiba di sana. Dimana di sini Lee Ho-buk mulai bertanya kepada Jungwoo tentang maksud darinya yang malah menyiarkan pertarungan antara dirinya dengan Choi Kyung-wan di internet. Dan Jungwoo membalas jika dia saat ini ingin memancing pergerakan dari klan Habuk Paeng karena dia berencana untuk melahap mereka. Lalu di keesokan harinya terlihat jika Jungwoo bersama Lee Ho-buk telah menerima undangan dari klan Habuk Paeng yang meminta mereka mendatangi klan tersebut di kediaman mereka. Di sini mereka berdua mulai disambut oleh salah satu petinggi dari klan Habuk Paeng yang bertugas untuk menyelidiki tentang kematian dari Paeng Lechun yang merupakan pewaris utama klan mereka. Di sini mereka mulai membahas tentang Lee Ho-buk yang berhasil membunuh Choi Kyung-wan yang merupakan kandidat utama penyebab kematian dari Paeng Lechun, di mana klan Habuk Paeng cukup berterima kasih kepada mereka karena telah membalaskan dendam dari Paeng Lechun. Dan di sini tentunya Lee Ho-buk hanya sedikit berbasa-basi jika dia melakukan tindakan tersebut hanya untuk membersihkan nama mereka saja. Dan setelah berbincang sedikit dengan tetua tersebut, tiba-tiba saja Paeng Se-gi juga tiba di sana, di mana ternyata beberapa waktu sebelumnya Jungwoo telah mengirim kembali dia ke klan Habuk Paeng yang bertujuan untuk menjadikannya pewaris selanjutnya dari klan tersebut. Karena seperti yang kita tahu sendiri, jika si Paeng Se-gi ini sekarang telah menjadi anggota Black Squad, di mana tentunya Jungwoo bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Dan di saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba saja sebuah portal dimensi muncul di sana, di mana segerombolan monster mulai keluar dan mulai membuat sebuah kekacauan di tempat tersebut. Di mana monster tersebut diperkirakan merupakan tingkat 7 ke atas, karena portal yang tadi terbuka itu adalah portal kelas 9. Dan terlihat jika Paeng Se-gi mulai melarikan diri dari kawanan monster tersebut karena dia tidak bisa melawan mereka yang merupakan monster tingkat 7. Sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh Jungwoo yang baru saja tiba di tempat tersebut. Di sini Jungwoo sedikit memarahinya yang malah lari seperti seorang pengecut hanya karena monster kelas 7 belaka. Dan Paeng Se-gi yang melihat amarah dari Jungwoo langsung pergi begitu saja dari tempat tersebut tanpa berkata apapun kepada Jungwoo yang membuat Jungwoo sedikit kecewa terhadap sikapnya yang pengecut ini. Lalu di sisi lainnya terlihat jika Lee Ho-buk juga sedang berhadapan dengan beberapa monster yang saat ini mulai bermunculan. Dan terlihat jika Lee Ho-buk dapat dengan mudah menangani monster-monster tersebut seorang diri, di mana orang-orang yang menyaksikannya mulai mengagumi kekuatan dari Lee Ho-buk karena dia bisa dengan mudahnya mengalahkan kawanan monster tersebut hanya dengan seorang diri saja. Dan setelah beberapa saat kemudian, terlihat jika salah satu bos monster dari portal tersebut mulai muncul di sana. Dan tentunya Lee Ho-buk yang melihatnya cukup senang karena pada akhirnya dia bisa melawan monster yang lebih kuat. Dan tentunya tanpa basa-basi lagi, di sini Lee Ho-buk langsung bergegas menyerang monster tersebut dengan tinjuan khas miliknya, di mana tanpa diduga ternyata Jungwoo sudah terlebih dahulu menyerangnya, yang tentunya serangan dari Jungwoo ini langsung membunuhnya seketika. Dan hal tersebut itu tentunya cukup membuat Lee Ho-buk kesal karena lagi-lagi Jungwoo nyampah buruan miliknya ini. Dan setelah keesokan harinya, terlihat jika berita tentang Lee Ho-buk yang berhasil mengalahkan monster kelas 9 mulai menyebar dan menjadi topik hangat di antara para unik yang ada di negara, disertai dengan berita yang mengatakan jika portal-portal kelas tinggi kini mulai bermunculan secara masif yang menyebabkan beberapa korban jiwa di berbagai tempat. Tapi meski begitu, pendekatan yang dilakukan klan Golden Reaper milik Lee Ho-buk ini memiliki kerusakan yang sangat minim, di mana hal tersebut mulai menjadi sorotan publik yang membuat popularitas mereka itu mulai meroket naik.
Lalu beberapa hari kemudian kita diperlihatkan jika sebuah portal kelas atas muncul kembali di daerah kekuasaan milik klan Tianmun, dan terlihat beberapa warga sipil mulai mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Lalu terlihat jika salah satu petinggi dari klan Tianmun sedang berbicara dengan anggota klannya mengenai cara untuk mengatasi situasi tersebut. Sebelum akhirnya secara tiba-tiba monster kelas 9 muncul di sana dan langsung menumbangkannya hanya dalam sekejap mata, di mana terlihat jika monster tersebut sedikit mirip dengan monster yang sempat dikalahkan Liaobuk beberapa waktu yang lalu. Dan benar saja, ternyata monster tersebut sedang mencari sosok yang telah membunuh saudaranya itu, karena dia adalah adik dari monster yang telah dibunuh oleh Liaobuk beberapa waktu yang lalu. Lalu panel pun berpindah ke markas utama dari klan Tianmun, di mana terlihat jika ketua klan sedang membahas tentang Liaobuk yang saat ini sedang naik daun, sebelum akhirnya dia diganggu oleh salah satu anaknya yang secara tiba-tiba saja mendatanginya untuk meminta sesuatu hal padanya. Dan tentunya dia mulai memarahinya karena sifatnya itu tidak pernah berubah, tidak seperti adik perempuannya yang telah berkontribusi sangat besar untuk klan mereka, di mana tentunya hal tersebut membuat anaknya ini sedikit marah karena selalu dibandingkan dengan adik perempuannya itu. Dan di saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba saja Jungwoo bersama dengan Kang Chun tiba di sana, dan terlihat jika Kang Chun mulai menyapa ketua klan Tianmun dengan hormat. Dan melihat kedatangan mereka yang secara tiba-tiba ini, tentunya ketua klan mulai menanyakan maksud dari kunjungannya itu. Dan lalu Kang Chun berkata jika dia datang berkunjung ke tempat tersebut itu hanya ingin membantu mereka membersihkan portal yang muncul di daerah kekuasaan klan mereka. Dan tentunya hal tersebut ditentang oleh anak laki-laki dari ketua klan yang juga ada di sana. Dan dia berkata jika klan mereka itu tidak selemah ini sampai harus dibantu oleh orang luar seperti mereka ini. Lalu Jungwoo yang juga ada di sana membalas jika dia itu tidak ingin meminta tanggapan dari bocah kecil sepertinya dan hanya ingin mendengar jawaban langsung dari ketua klan saja. Dimana perkataan Jungwoo ini langsung memicu emosinya dan dia mulai mengangkat senjatanya ke arah Jungwoo sambil berkata, "Jika orang sombong sepertimu akan aku bungkam dengan tanganku sendiri." Namun sebelum sempat dia melancarkan serangannya ke arah Jungwoo, tiba-tiba saja sosok monster muncul di sana, di mana ternyata monster tersebut adalah adik dari monster yang telah dihabisi oleh Liaobuk. Dan dia berkata jika dia itu mencium bau seseorang yang telah membunuh kakaknya itu di sana. Dan kemunculannya ini sedikit mengejutkan bagi beberapa orang yang ada di sana, karena bagaimana bisa monster tersebut berhasil masuk sampai ke dalam kediaman klan. Lalu terlihat dengan bodohnya anak dari ketua klan yang ada di sana malah mulai menyerang monster tersebut secara sembrono, di mana tentunya dia dapat dikalahkan dengan mudah oleh monster tersebut hanya dengan satu kali pukulan. Dan terlihat jika monster tersebut mulai teralihkan pandangannya ke arah Jungwoo karena dia tahu dia itu mencium bau darah saudaranya dari diri Jungwoo. Dan dia mulai berpikir jika Jungwoo lah pelaku yang telah menghabisi saudaranya itu. Di mana Kang Chun yang sedang bersama Jungwoo mulai bertanya apakah yang dikatakan monster tersebut itu ada benarnya. Lalu Jungwoo membalas jika tentunya Liaobuk lah orang yang telah menghabisi kakaknya ini, bukan Jungwoo. Lalu kenapa dia malah datang ke sini? Balas Kang Chun. Ya, mungkin dia itu fans beratku, ucap Jungwoo. Lalu terlihat jika monster tersebut mulai melancarkan serangannya ke arah Jungwoo. Dan tentunya Jungwoo dengan mudah bisa menghindari serangan tersebut. Lalu terlihat juga jika ketua klan Tianmun mulai memasuki pertarungan tersebut dan dia mulai melancarkan serangannya ke arah monster tersebut, di mana Jungwoo yang melihatnya berpikir jika dengan level kekuatannya saat ini mustahil untuk bisa menghabisi monster itu. Dan benar saja terlihat jika monster tersebut dengan mudahnya bisa menghindari serangannya dengan berteleport ke belakang badannya sambil bersiap untuk menyerangnya juga dengan tinjuannya. Namun sebelum tinjuannya itu mengenai ketua klan Tianmun, tiba-tiba saja seseorang gadis muncul di belakang monster tersebut sambil menebaskan tombak ke arah kepalanya yang tepat mengenai matanya, yang membuat penglihatannya ini sedikit terganggu. Dan hal tersebut tentunya tidak disia-siakan oleh ketua klan yang melihatnya, dan dengan pukulan andalannya dia akhirnya berhasil menumbangkan monster tersebut. Lalu setelah pertarungan tersebut, terlihat jika Jungwoo dengan Kang Chun akhirnya mulai meninggalkan kediaman klan Tianmun karena mereka sudah tidak ada urusan lagi di tempat tersebut. Dan di sini Jungwoo berpikir jika dia cukup beruntung karena putri dari ketua klan malah ikut campur dalam melawan monster tingkat tinggi yang tadi menyerang.
Karena di sini Jungwoo itu tahu jika hubungan kakak beradik tersebut itu tidak akur, dan karena kejadian tadi itu bisa memungkinkan untuk memperdalam konflik antara mereka. Sementara itu, di kediaman klan Tianmun terlihat jika ketua klan sedang berbincang dengan putrinya, di mana di sini dia mulai memuji putrinya itu karena berkat bantuannya tadi dia bisa membunuh monster kelas tinggi yang tadi menyerang. Namun kakak laki-lakinya yang menyaksikan hal tersebut merasa iri karena malah adik perempuannya lah yang mendapat pujian dari ayahnya itu. Dan dia mulai berpikir jika hal ini didiamkan begitu saja, mungkin posisinya sebagai penerus klan akan terancam. Lalu terlihat jika dia mulai mendatangi ayahnya sambil memberikan saran jika sebaiknya saat ini mereka menyewa wartawan untuk mempromosikan keberhasilan mereka dalam mengatasi portal kelas tinggi. Di mana terlihat jika ayahnya langsung memarahinya karena di saat seperti ini dia hanya memikirkan tentang ketenaran semata, tidak seperti adik perempuannya yang bisa memimpin klan dengan benar. Dan tentu saja perkataan dari ayahnya ini semakin membuatnya membenci adiknya itu, dan dia mulai berencana untuk menjatuhkan adiknya itu dari posisinya sekarang. Lalu di sisi lain, di kediaman Lee Ho-guk terlihat jika Kang Chun bersama Jungwoo telah kembali. Dan di sini mereka melihat jika Hyorin sedang berada di atap rumah yang cukup tinggi, di mana Jungwoo mulai bertanya kepada asisten Lee Ho-guk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu asistennya menjawab jika Hyorin bilang jika dia sedang berusaha menyembuhkan luka patah hatinya. Dan tentunya mereka tahu siapa penyebabnya ini, yang tidak lain adalah Jungwoo itu sendiri. Lalu terlihat jika Jungwoo mulai mendatanginya sambil membujuknya turun dari atap tersebut karena itu cukup berbahaya. Dan tentu saja di sini Hyorin tidak menghiraukannya sama sekali, yang membuat Jungwoo berpikir apa aku hancurkan saja atapnya ini sekalian. Tapi dia hanya akan pergi ke atap yang lain lagi. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, pada akhirnya Jungwoo berkata jika dia akan menunggu selama 10 tahun lagi. Di mana perkataan dari Jungwoo ini akhirnya membuahkan hasil, dan di sini Jungwoo berpikir jika pemikiran manusia itu bisa berubah-ubah, dan mungkin 10 tahun ke depan perasaan Hyorin akan berubah juga dan dia tidak perlu menghancurkan cinta pertamanya ini. Lalu setelah selesai dengan Hyorin terlihat jika Jungwoo mulai mendatangi Lee Ho-guk, di mana di sini Lee Ho-guk cukup senang mendengar kabar jika Jungwoo akan menunggu selama 10 tahun agar bisa menjadi menantunya. Dan Jungwoo hanya menjawab jika dia melakukan hal tersebut itu hanya agar Hyorin tidak terluka, toh dia juga tidak bisa memprediksi masa depan. Dan setelah sedikit bercanda, di sini akhirnya Jungwoo mulai membahas tentang perang dengan Habuk Paing yang lambat laun akan segera terjadi. Dan sebelum hal tersebut terjadi, Jungwoo saat ini akan menyiapkan panggungnya terlebih dahulu. Di mana Lee Ho-guk yang mendengarnya menjadi cukup tertarik dan juga jadi semakin penasaran tentang seperti apa lagi rencana gila yang akan Jungwoo lakukan kali ini. Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Jungwoo ke depannya? Apakah dia akan langsung memulai peperangan kepada klan Habuk Paing seperti yang sudah dia rencanakan? Ataukah masih ada kejutan lainnya yang akan terjadi? Dan jika kalian masih penasaran dengan lanjutan alur ceritanya, nantikan saja di video gua selanjutnya. Semoga saja gua bisa update lebih cepat nanti. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Dan terakhir, salam dari gua, Sampurasun para wibu sekalian.